Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada Mazmur 65 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita apa yang menjadi kebahagiaan bagi kita, apa yang menjadi makna daripada kebahagiaan dari dalam diri kita, pasti akan ada banyak beragam jawaban yang bisa kita berikan. Contohnya, kebahagiaan itu ketika segala sesuatu yang kita inginkan dapat terpenuhi. Atau ada yang memaknai bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu menampilkan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi di lain sisi, ada juga yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu adalah mendapatkan apapun yang kita inginkan dengan cara apapun. Pada akhirnya, fenomena tentang kebahagiaan ini selalu berorientasi kepada diri kita, kepentingan kita, keinginan kita. Itu sebabnya bagi seorang pecandu narkoba dianggap sebagai kebahagiaan atau kemerdekaannya. Bagi seorang pemalas, ketidakteraturan itu pun menjadi kebahagiaannya atau bahkan menjadi kemerdekaannya. Inilah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu. Yakni bahwa kebahagiaan itu bukan hanya berorientasi kepada diri kita sendiri, kepentingan dan keinginan kita sendiri. Tetapi kebahagiaan itu berporos dan berpusat kepada Allah. Maka kebahagiaan adalah menerima pemilihan Tuhan. Kita mampu menjadi bahagia karena Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Ketika kita telah dipilih oleh Allah menjadi anak-Nya, artinya kita mendapat satu jaminan kebahagiaan, yakni keselamatan. Lepas daripada dosa, kita diselamatkan daripada maut. Itu mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan memilih kita menjadi anak-Nya. Maka kebahagiaan kita adalah menerima keselamatan, penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Alkitab kita bisa lihat betapa banyak nabi-nabi, rasul, dan juga pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang mau dipilih oleh Tuhan, menemukan kebahagiaan dalam dirinya meskipun ada banyak tantangan yang terus mengiringi langkahnya ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi ada banyak juga di dalam Alkitab diceritakan bagaimana para nabi yang lari dari pemilihan Allah. Mereka tidak menemukan kebahagiaannya ketika Tuhan memilih mereka, tetapi mereka lebih memilih untuk pergi dari Tuhan. Salah satu kisah yakni Yunus. Ketika dia dipilih Tuhan, harusnya dia menemukan ketenangan dan kebahagiaan walaupun ada tantangan yang berat ke depannya. Tapi lihat, dan ketika kita baca, ketika Yunus pada akhirnya memilih untuk pergi dari Tuhan, bukan ketenangan atau kebahagiaan yang didapatkan, malah ancaman, hampir kehilangan nyawa, bahkan ia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kedamaian, kebahagiaan itu bukan tentang orientasi kepada diri kita sendiri, tapi adalah menerima pemilihan Tuhan. Itu mengapa dalam Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang telah dipilih, yang Engkau pilih, yang Tuhan pilih. Sebab Matius 5 dengan jelas katakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hati, maka mereka beroleh kemurahan. Janji tentang kebahagiaan itu jelas tertulis di dalam Matius 5. Maka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Lalu yang kedua yang ingin disampaikan oleh Mazmur 65 ini, bahwa berbahagialah kita karena kita bisa bersama dan dekat dengan Allah. Amanginang,
pada akhir-akhir ini memang ada banyak sekali pengaruh-pengaruh sosial media yang mempengaruhi kita, menjelaskan, menampilkan standar hidup gaya muda-mudi saat ini. Melalui sosial media tersebut, banyak orang yang pada akhirnya melihat bahwa kebahagiaan tadi adalah dengan bermabuk-mabukan, dengan pergi melakukan belanja sepuas mungkin sehingga menampilkan kehidupan hedonisme. Atau bahkan di dalam sosial media banyak muda-mudi yang menunjukkan hiburan sesuai dengan standar yang diinginkan mereka, tapi jauh dari firman Tuhan. Itu mengapa Bapak Ibu, banyak orang-orang pada akhir-akhir ini lebih memilih dunia ini daripada firman Allah, karena mereka anggap bahwa ketika mereka dekat dengan dunia ini, mereka bisa merasa aman, mereka memiliki tujuan, mereka memiliki hiburan, sehingga mereka meninggalkan firman Allah. Namun sebenarnya Bapak Ibu, inilah yang menjadi tanda-tanda zaman. Kita harus mampu melihat tanda-tanda zaman, bahwa ada banyak hiburan-hiburan palsu, ada standar palsu, gaya hidup palsu yang mencoba menjebak kita sehingga seolah-olah kita nyaman, seolah-olah kita menjadi bahagia, namun itu malah menterikatkan kita kepada dosa dan kepada kematian. Seperti alkohol dianggap sebagai gaya hidup, padahal alkohol itu memabukkan dan berdampak buruk kepada kesehatan kita. Dan bahkan ada banyak dampak alkohol yang sangat merugikan ketika itu dikonsumsi berlebihan. Lihat di sosial media sekarang, meminum alkohol dengan berlebihan pun dianggap sebagai standar hidup. Maka Mazmur katakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Artinya, ada standar hidup yang ditentukan oleh Allah kepada kita sebagai orang Kristen, yakni mengikuti aturan perintah-perintah Tuhan yang menjaga kita agar tidak keluar daripada standar yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga kita mampu terus berjaga-jaga, kita mampu terus melakukan firman Tuhan, sehingga kita tidak masuk ke dalam dosa dan jatuh ke dalam kematian. Dan itu bukanlah kebahagiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan bersedialah, sebab zaman ini semakin menggerus iman kita, tapi firman Tuhan akan tetap kekal. Bagi saya, bagi Bapak Ibu, mari kita pegang teguh firman ini, sehingga kita bisa tetap menetapkan hidup kita sesuai dengan standar Kristus. Sehingga marilah kita melawan godaan, selalu bertekun dalam doa, bertekun di dalam Kristus, tinggal di dalam rumah Kristus, tinggal di baitnya yang kudus, sehingga kita tetap bisa menantikan kedatangan Allah yang kedua kalinya dengan firman yang kita pegang melalui Alkitab yang kita baca setiap hari sebagai standar hidup kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom.